Itu benar-benar menjadi sebuah kejutan besar. Seberapapun seseorang mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi hal seperti ini, tetap saja rasanya sangat mengguncang dan menyakitkan. Semua orang kini masih berusaha menerima kenyataan tersebut dan suasananya sangat menyedihkan. Pangeran Edward, anggota keluarga kerajaan yang selama ini dikenal paling tertutup dan tenang, tiba-tiba membuat seluruh Inggris terkejut. Dalam sebuah wawancara yang penuh emosi, Edward untuk pertama kalinya membuka luka batin yang telah ia pendam selama puluhan tahun di balik tembok istana. Ia berbicara jujur tentang tekanan besar akibat terus-menerus dibandingkan dengan sang kakak, serta dampak mendalam yang hal itu berikan pada masa kecil hingga kehidupannya saat dewasa. Kini muncul pertanyaan besar. Apa yang akhirnya mendorongnya untuk berbicara sekarang? Dan bagaimana reaksi keluarga kerajaan terhadap kejujurannya yang berani ini? Mari kita masuk lebih dalam ke momen-momen yang mengubah segalanya bagi Pangeran Edward. Di dalam keluarga kerajaan memang ada beberapa sosok yang kerap menimbulkan masalah, tetapi Edward tidak pernah termasuk di antaranya. Ia sering disebut sebagai anggota kerajaan Inggris yang paling pendiam dan rendah hati. Namun, ketika ia membuat pengakuan yang mengejutkan, dampaknya terasa seperti siraman air dingin bagi banyak orang. Sulit dipercaya melihat sosok yang selama lebih dari 6 dekade dikenal tenang dan stabil, tiba-tiba membuka sisi rapuh dirinya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dunia melihat betapa lelah dan terkurasnya dirinya selama beberapa tahun terakhir. Pengakuannya tidak dramatis, tidak dibuat-buat, melainkan jujur dan apa adanya. Dan justru itulah yang membuatnya begitu kuat. Banyak penonton mengatakan mereka merasa seperti sedang menyaksikan seorang pria yang akhirnya keluar dari bayang-bayang hidupnya sendiri. Reaksi publik pun datang dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya hampir tidak pernah memperhatikan Pangeran Edward mulai menyadari kesedihan yang selama ini tersembunyi di balik senyumannya. Temuan ini mengejutkan banyak pihak. Teruslah menyimak. Banyak orang kemudian menelusuri kembali rekaman lama Edward dalam acara kenegaraan, pertemuan keluarga, dan kunjungan amal. Mereka membandingkan Edward yang dulu dengan Edward yang berbicara sekarang. Ada kesedihan baru di matanya, yang membuat banyak orang menyadari betapa seringnya ia terabaikan sepanjang hidupnya. Perannya selalu sunyi dan mendukung. Orang lain diperbolehkan menunjukkan emosi dan konflik, sementara ia diharapkan tetap tenang. Melihat sosok yang selama ini tampak kokoh mulai menunjukkan sedikit kegoyahan, membangkitkan simpati luas dari masyarakat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada sang pangeran? Edward adalah anak bungsu yang jarang menjadi pusat perhatian. Ia bersekolah di Gordonstoun seperti saudara-saudaranya, lalu melanjutkan studi sejarah di Universitas Cambridge. Namun publik jarang mengaitkannya dengan krisis besar dalam keluarga kerajaan. Ia dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan, tidak memicu skandal, tidak mencari sorotan, dan tidak menuntut perhatian. Beberapa pakar bahkan menyebutnya sebagai mesin senyap keluarga kerajaan. Selalu bekerja, selalu hadir, namun jarang terlihat. Dunia telah menyaksikan banyak kepribadian yang lebih lantang di dalam istana. Kini jelas bahwa sesuatu telah lama terpendam dalam diri Edward. Meski ia tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan energi yang sama, ada perubahan halus dalam sikap dan posturnya. Menurut sumber-sumber dekat, Edward sangat mengkhawatirkan kondisi Ratu Elizabeth II. Ia tumbuh besar dengan menyaksikan sang ratu menghadapi badai kepemimpinan dengan keteguhan luar biasa. Di antara anak-anaknya, Edward adalah yang paling dekat dengannya. Selama masa pemerintahannya, Ratu Elizabeth II menjalani lebih dari 15.000 agenda resmi dan tetap aktif hingga usia 90-an. Edward berusaha meneladani keteguhan tersebut, melihat konsistensi sang ratu sebagai kekuatan pribadi. Namun semakin ia berusaha menghormatinya dengan hidup seteguh itu, semakin besar pula beban yang ia rasakan di pundaknya sendiri. Edward berjanji pada dirinya untuk menjaga keutuhan keluarga kerajaan, sekecil apapun perannya, setelah kepergian sang ratu. Janji itu ia buat secara diam-diam pada hari wafatnya. Hari yang sama ketika Inggris menjalani lebih dari 10 hari masa berkabung,
dan hampir 250.000 orang mengantre untuk memberi penghormatan terakhir. Ia ingin meniru ketenangan dan rasa tanggung jawab sang ratu. Namun seiring berlalunya waktu, janji tersebut mulai terasa semakin berat. Tanggung jawab itu seakan meresap ke dalam tulangnya. Ia sering terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu yang sangat berharga perlahan menghilang, dan ia tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Namun itu bukan satu-satunya masalah. Persatuan yang selama puluhan tahun dijaga oleh sang ratu mulai memudar dengan cepat setelah kepergiannya. Awalnya terlihat dari hal-hal kecil, semakin sedikit foto keluarga bersama, berkurangnya penampilan publik bersama, dan minimnya komunikasi antar cabang keluarga. Orang-orang di sekitar istana mengonfirmasi bahwa kehangatan yang dulu terasa saat sang ratu hadir kini tak lagi ada. Tanpanya, setiap perbedaan pendapat terasa lebih besar, dan setiap jarak semakin melebar. Edward menyaksikan meningkatnya ketegangan antara Charles, William, Harry, dan dirinya sendiri. Perselisihan yang dulu masih bisa dikendalikan kini berubah menjadi masalah yang lebih serius. Diskusi tentang masa depan monarki menciptakan tekanan baru yang semakin memperumit keadaan. Dampak dari keretakan hubungan antara William dan Harry masih terasa hingga ke seluruh dunia. Berbagai survei menunjukkan bahwa publik Inggris kini tidak lagi mempercayai hubungan antara kedua bersaudara tersebut. Di saat yang sama, muncul persoalan lain yang tak kalah berat, yaitu kondisi Pangeran Edward. Situasi ini tidak hanya memengaruhi citra publik keluarga kerajaan, tetapi juga ikatan emosional di dalamnya. Charles pun menghadapi tantangan tersendiri ketika berusaha memimpin institusi kerajaan di tengah berkurangnya jumlah anggota kerajaan yang aktif bekerja dan meningkatnya tuntutan akan keterbukaan. Masing-masing pria ini menghadapi badai mereka sendiri, dan setiap badai tersebut semakin menambah ketegangan yang harus dilalui Edward setiap hari. Edward menyerap semua itu dalam diam. Ia tidak berdebat, tidak memihak siapapun. Ia hanya memendam semuanya, dan beban itu perlahan tumbuh di dalam dirinya. Di istana, semakin banyak pintu yang tertutup, kedatangan yang diatur dengan cermat, serta percakapan yang semakin terkendali. Tempat yang dulu terasa seperti rumah kini lebih menyerupai museum, di mana semua orang berusaha menjaga keheningan agar tidak terganggu. Jarak emosional inilah yang paling sulit ia hadapi. Ini bukan krisis yang terlihat oleh publik, melainkan suasana pribadi yang justru paling melukai. Ia berjalan melewati ruangan-ruangan yang masih menyimpan kenangan tawa, namun udara saat ini terasa penuh ketegangan. Ia sering memandang potret sang ratu dan merasakan campuran antara kenyamanan dan tekanan. Ia teringat ketenangannya, kestabilannya, dan kemampuannya menyatukan orang-orang. Lalu bertanya dalam hati mengapa ia tak mampu menciptakan perasaan yang sama. Pertanyaan sunyi itulah yang perlahan menjadi awal titik rapuhnya. Semakin keras ia berusaha, semakin dekat pula ia dengan batas kesabarannya. Ini bukan kehancuran yang meledak tiba-tiba, melainkan perubahan batin yang berlangsung perlahan. Namun, yang jarang disadari banyak orang adalah bahwa kondisi Edward saat ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Mari kita menelusuri kembali masa kecilnya, tempat semuanya bermula. Tetaplah bersama kami, karena ini baru permulaan. Masa kecil dan pembentukan diri Pangeran Edward. Sejak usia dini, Pangeran Edward dikenal sebagai anak yang pendiam di dalam keluarga. Charles adalah pusat perhatian, sosok yang selalu menjadi sorotan. Anne memiliki kepercayaan diri yang membawanya melangkah mantap kemanapun ia pergi. Sementara itu, Edward sering menarik perhatian tanpa harus berusaha keras. Sejak kecil ia menyadari bahwa dirinya berbeda. Ia tidak berebut ruang atau sorotan. Ia lebih memilih duduk, mendengarkan, dan mengamati dunia di sekitarnya. Banyak orang mengira sikap itu sebagai rasa malu, padahal sebenarnya itu adalah kepekaan yang tak pernah ia pelajari untuk disembunyikan. Ia menangkap hal-hal yang sering diabaikan anak-anak lain, perubahan sikap seseorang saat merasa tidak nyaman, kelelahan para staf setelah hari yang panjang, atau cara ibunya mengenakan mahkota dengan keseimbangan yang menyamarkan beban di baliknya.
Ia peka terhadap suasana hati dan keheningan. Ia mengingat detail kecil yang tak disangka orang lain akan ia perhatikan. Kebiasaan inilah yang membentuk dirinya dan secara perlahan membawanya ke dalam kehidupan sebagai seorang pengamat. Kedekatannya dengan sang ratu pun tumbuh secara alami. Ratu Elizabeth memahami bahwa Edward tidak dibentuk dengan cara yang sama seperti anak-anak lainnya. Ia sering merasa bahwa sang ratu dapat melihat kegaduhan batin di dalam dirinya. Bahkan saat ia tak mengucapkan sepatah kata pun, kehadirannya memberi Edward rasa aman. Ketika kehidupan istana terasa terlalu berat oleh tuntutan, ia memilih berada di dekat ibunya karena sang ratu mampu menenangkan suasana. Dalam sebuah wawancara, Edward mengungkapkan bahwa Ratu Elizabeth pernah mengatakan kepadanya bahwa ia tahu Edward memandang dunia secara berbeda. Ucapan itu dimaksudkan sebagai dorongan. Namun bahkan sejak kecil, Edward sudah merasakan bahwa cara pandang seperti itu bisa menjadi berkah sekaligus beban. Seiring bertambahnya usia, pertanyaan tentang posisi dirinya dalam tatanan kerajaan semakin sulit diabaikan. Hierarki dalam keluarga sangat jelas dan terbuka. Charles adalah calon raja. Anne telah membangun identitasnya sendiri dengan kuat. Edward, di sisi lain, kerap merasa seperti kepingan tambahan dalam susunan yang sebenarnya sudah lengkap. Ia tidak ingin bersaing dengan mereka. Ia hanya ingin menemukan jalannya sendiri, sesuatu yang sejalan dengan cara ia memandang kehidupan. Namun menemukan jalur itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang disadari kebanyakan orang. Semua pergulatan itu tidak pernah terlihat dramatis. Ia hadir dalam bentuk hal-hal kecil yang terus berulang. Pada awal usia 20-an, Edward mencoba bergabung dengan Royal Marines. Namun hanya bertahan selama 4 bulan sebelum akhirnya meninggalkan pelatihan. Kritikan pun bermunculan tanpa ampun. Media menilainya sebagai sosok yang kurang memiliki daya tahan. Jika hal itu terdengar mengejutkan, maka langkah berikutnya dalam hidupnya akan terasa lebih mengejutkan lagi. Beberapa tahun setelah episode Royal Marines, Edward terjun ke dunia produksi televisi dengan mendirikan perusahaan bernama Arden. Sayangnya, langkah ini justru menjadi bahan ejekan di sejumlah surat kabar Inggris. Ada yang menyoroti rendahnya rating acara-acara produksinya. Bahkan ada pula kritik ketika perusahaannya sempat melakukan pengambilan gambar di dekat Pangeran William saat kuliah, bertentangan dengan arahan istana. Setiap kesalahan kecil diperbesar oleh media karena statusnya sebagai anggota kerajaan. Setiap judul berita perlahan menggerus rasa percaya dirinya. Ia berusaha melanjutkan hidup, tetapi pengalaman-pengalaman itu menetap diam-diam di dalam dirinya dan memengaruhi cara ia memandang dirinya sendiri. Lalu, Sophie hadir dalam hidupnya. Pertemuannya dengan Sophie mengubah hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sophie memahami kelembutannya. Ia memberinya sesuatu yang selama ini hampir tidak pernah ia miliki secara konsisten, yaitu rasa aman secara emosional. Sophie tidak memperlakukannya sebagai figur pelengkap, melainkan sebagai seorang pria yang pantas mendapatkan ruang dan pengakuan. Pada tahun 1929, pernikahan mereka disaksikan oleh lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia. Namun pada hari itu Edward tidak merasa tertekan atau kewalahan karena Sophie berdiri di sisinya. Kehadirannya memberinya keyakinan bahwa akhirnya ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan dari sorotan publik. Bersama Sophie, Edward menemukan keseimbangan. Ia mampu membangun kehidupan yang memungkinkannya menjadi versi dirinya yang ia sukai. Mereka bekerja bersama dalam berbagai kegiatan amal, mendukung tujuan-tujuan sosial tanpa sorotan besar, namun membawa dampak nyata. Orang-orang dapat melihat bagaimana Edward menjadi lebih rileks saat bersama Sophie. Saudara-saudaranya pun menyadarinya, seolah-olah sisi lembut dalam dirinya akhirnya memiliki ruang untuk bernapas. Meski demikian, perbandingan dengan anggota keluarga lain tak pernah berhenti. Charles memegang mahkota dan menjalankan tugasnya dengan ratusan agenda resmi selama bertahun-tahun. Sementara itu, Edward tetap berada di bawah sorotan publik.
Bahkan sebelum kontroversi besar melanda keluarga kerajaan, ia menjalankan tugasnya dengan tenang, berharap suatu hari dunia dapat melihatnya sebagai pribadi yang lebih dari sekadar adik cadangan yang hidup dalam bayang-bayang. Rasa tidak aman itu tidak menguasai hidupnya, namun muncul dalam momen-momen tertentu, terutama saat kamera terlalu dekat atau ketika para pengkritik kembali membandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya. Ia sadar bagaimana publik memandangnya. Ia hanya berharap orang-orang memahami bahwa anggota keluarga kerajaan yang lebih pendiam pun memiliki tanggung jawab yang tak kalah penting. Lalu datang peristiwa yang benar-benar menghancurkannya, wafatnya Ratu Elizabeth. Menurut sumber-sumber istana, kematian sang ratu membuka kembali seluruh rasa tidak aman yang selama ini terkubur. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya sosok yang memahami kelembutannya, bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari jati dirinya. Kehilangannya terasa seperti kehilangan jangkar yang selama ini membuatnya tetap teguh sejak masa kecil. Upacara pemakaman sang ratu disaksikan oleh lebih dari 4 miliar orang di seluruh dunia. Bagi Edward, momen itu terasa sangat berat. Ia berdiri di samping saudara-saudaranya yang berduka, namun kesedihannya tidak hanya tentang kehilangan seorang ibu, melainkan juga tentang identitas dirinya sendiri. Ia merasakan ketiadaan kehadiran sang ratu jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Tanpa dirinya, istana terasa berbeda dan Edward merasa rapuh. Setelah kepergiannya, emosi yang telah ia pendam selama bertahun-tahun mulai muncul kembali ke permukaan. Beban emosional hidup di dalam monarki yang sejak kecil ia pelajari untuk ditelan kembali terasa. Kali ini ia tidak lagi mampu menyingkirkannya. Itu bukan kemarahan, bukan pula ketakutan. Itu adalah tekanan. Dan tekanan itu mencapai puncaknya dalam sebuah pertemuan keluarga kerajaan baru-baru ini. Apa yang akan kami ungkap selanjutnya akan mengubah cara Anda memandang Pangeran Edward. Tetaplah bersama kami. Konfrontasi Pangeran Edward dengan Raja Charles. Belum lama ini, Raja Charles mengadakan pertemuan keluarga kerajaan. Tidak ada upacara resmi, tidak ada kemegahan, hanya sebuah pertemuan tertutup di dalam ruangan. Ruangan itu beraroma kayu yang dipoles dan karpet tua, aroma yang selalu mengingatkan Edward pada masa mudanya, ketika ia menghabiskan waktu berjalan menyusuri koridor istana sambil mengamati dan berpikir dalam diam. Taruhannya tinggi. Kekhawatiran publik semakin meningkat, dan keluarga kerajaan perlu menampilkan citra persatuan. Namun, suasana di dalam ruangan dipenuhi ketegangan, dan Edward sudah merasakannya bahkan sebelum pertemuan benar-benar dimulai. Ketika Raja Charles membuka pertemuan, ia menekankan pentingnya menjaga keselarasan keluarga dan menenangkan publik. Ia berbicara tentang persatuan, tentang pentingnya setiap langkah diambil dengan penuh pertimbangan dan disiplin, serta perlunya menghindari kesalahan sekecil apapun yang dapat mencoreng citra di mata publik. Saat giliran William berbicara, ia mengulang hampir seluruh poin yang disampaikan ayahnya. Semua yang disampaikan William pada dasarnya mengulang apa yang telah dikatakan sebelumnya. Segalanya berpusat pada citra, pada upaya menutupi sekecil apapun tanda kerentanan. Edward mendengarkan dengan saksama, menyadari betapa kuatnya penekanan William pada kesempurnaan dan pengendalian diri. Setiap kata seolah mengingatkannya bahwa keluarga ini sejak lama dibesarkan untuk menempatkan tampilan luar di atas ketenangan batin. Harry tidak hadir dalam pertemuan itu. Tidak ada yang menyebutkannya secara langsung, namun Edward bisa merasakan kekosongan yang ditinggalkannya. Semua orang tahu ada bagian dari keluarga yang hilang. Ia melihat kekhawatiran di wajah Charles. Ketidakhadiran itu membuat setiap ucapan tentang persatuan keluarga terasa seperti kepalsuan yang disengaja, dan hal itu menimbulkan kegelisahan mendalam di dalam diri Edward. Lalu tibalah momen yang meretakkan benteng pengendalian diri Edward yang paling kokoh. Dengan nada tenang dan datar, Charles menyatakan bahwa beberapa hubungan dalam keluarga kerajaan sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Kata-kata itu menghantam Edward seperti pukulan fisik. Ia merasakan perubahan di udara sekitarnya, dan sesuatu di dalam dirinya ikut bergeser. Selama bertahun-tahun ia hanya menjadi pengamat yang diam, menanggung badai batin dan kekecewaan pribadi.
Namun kali ini berbeda. Ini adalah pernyataan dari kepala keluarga. Sebuah pengakuan bahwa ada ikatan yang dianggap tak lagi layak dipertahankan. Ucapan itu memicu dorongan kuat dalam diri Edward untuk merespon. Dan pada saat itulah ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh keluarga terkejut. Tetaplah bersama kami, karena kisah ini akan semakin tak terduga. Edward mulai berbicara tentang kejujuran emosional, tentang pentingnya mengakui perasaan alih-alih menguburnya demi mengejar kesempurnaan. Ia mengkritik obsesi keluarga terhadap penampilan luar dan mengingatkan bahwa hal itu sering dibayar dengan hilangnya hubungan yang tulus. Untuk pertama kalinya, Edward secara terbuka menantang keluarganya menghadapi struktur yang kaku dan dinginnya emosi yang selama ini mengatur interaksi mereka. Para saksi pertemuan mencatat bahwa mata Charles tampak membesar karena terkejut. Postur tubuh William berubah dan Camilla sempat memalingkan wajah, tampak ragu bagaimana harus menanggapi pelanggaran terhadap protokol tersebut. Ledakan emosi itu belum berakhir. Edward berbicara tentang harga emosional hidup di balik dinding istana, tentang tuntutan untuk selalu tampak sempurna sementara batinnya terasa sakit. Ia mengungkapkan momen-momen ketika ia menyaksikan keluarganya retak secara diam-diam, saat ia merindukan kehangatan dan kedekatan yang selalu terasa berada di luar jangkauan. Ketika ia selesai berbicara, ia melihat keterkejutan di wajah orang-orang di sekelilingnya. Bahkan Charles, yang biasanya menguasai ruangan dengan mudah, tampak tidak siap. William, yang dikenal sangat terkendali, hanya bisa terdiam. Camilla tampak terseret suasana, meski berusaha mengalihkan pandangan. Edward menyadari bahwa ia tidak berniat mengejutkan mereka sedalam itu, tetapi kebenaran yang ia sampaikan sudah tidak bisa lagi dipendam. Diliputi reaksi mereka, ia pun meninggalkan ruangan. Ia berjalan tanpa tujuan menyusuri lorong-lorong istana. Ia bahkan tidak menyadari para staf yang lalu lalang menjalankan tugas mereka dengan senyap. Pikirannya dipenuhi ketegangan, keberanian, dan beban karena telah menyuarakan kebenaran di tempat di mana kebenaran sering kali diredam. Ia merasakan campuran antara kebebasan dan ketakutan. Berbicara telah meringankan hatinya, namun sekaligus membuka retakan yang belum ia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Di tengah perjalanannya itu, Edward segera menemukan sesuatu yang mengubah arah kisah ini. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui apa yang ia temukan. Edward berhenti di depan pintu sebuah ruangan yang sunyi dan melihat sebuah surat tergeletak di atas meja. Surat itu tampak familiar. Kertasnya tebal, tulisannya rapi dan tegas. Jelas tulisan tangan sang ratu. Ia pernah melihat surat-suratnya sebelumnya, biasanya resmi dan penuh wibawa. Tetapi yang satu ini terlihat berbeda. Surat itu sangat pribadi, ditujukan bukan kepada sebuah peran, melainkan kepada seorang manusia. Saat membacanya, Edward merasakan kehadirannya kembali. Surat itu berbicara tentang pentingnya menjaga hati keluarga, tentang menyadari bahwa persatuan bukan sekadar soal penampilan atau citra di hadapan publik. Bukan semata soal citra, melainkan tentang ikatan emosional, tentang kemampuan untuk benar-benar melihat satu sama lain secara utuh, bahkan ketika hal itu terasa sulit. Sang ratu mengingatkannya bahwa kekuatan tidak hanya diukur dari ketenangan sikap atau kesempurnaan tampilan, tetapi juga dari pengertian, empati, serta keberanian untuk berbicara dan bertindak dengan jujur. Saat membaca kata-kata itu, Edward merasa diyakinkan bahwa sang ratu telah mempercayainya untuk memegang sesuatu yang sangat penting bagi keluarga. Pesan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keutuhan emosional keluarga kini sebagian berada di pundaknya. Bahwa sisi dirinya yang pendiam, peka, dan penuh pengamatan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kebutuhan. Sang ratu mengakui kerumitan, retakan, dan jarak yang telah tumbuh di antara anak-anaknya, serta mendorong Edward untuk menjadi jembatan, sebuah kehadiran yang mampu merawat hubungan ketika yang lain mulai mengeras. Surat itu membuat Edward terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa tantangannya terhadap keluarga
Kata-kata berani yang telah ia ucapkan hanyalah permulaan. Ia memahami bahwa melindungi hati keluarga bukanlah tindakan sekali jadi, melainkan upaya panjang yang menuntut kesabaran, ketangguhan, dan kepekaan. Tanggung jawab itu tidak akan mudah dan jalannya penuh kerumitan. Namun, surat Sang Ratu memberinya arah yang tenang tetapi jelas. Pertemuan keluarga dan dampaknya telah membuka retakan, ketegangan, serta kekosongan yang tak lagi bisa diabaikan. Suaranya sendiri telah memecahkan keheningan yang lama terjaga dan kata-kata Sang Ratu mengingatkannya mengapa suara itu penting. Ia menyelipkan surat itu ke dalam saku dan pada saat itulah ia memutuskan untuk mengungkapkan pengakuan besar. Pengakuan yang akan mengguncang bangsa seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Teruslah menyimak saat kami mengungkap detail mengejutkan dari pengakuan Edward. Sebuah pengakuan yang menggemparkan. Dalam sebuah dokumenter terbaru yang merayakan kehidupan dan masa pemerintahan Ratu Elizabeth, Edward menyampaikan pernyataan yang mengejutkan dan mengguncang masyarakat Inggris. Pada hari wawancara, Edward memasuki studio dengan sikap tenang dan tampak percaya diri. Namun Sophie menyadari bahwa ketenangan itu tidak sepenuhnya nyata. Ia menggenggam tangan Edward sebagai bentuk dukungan. Edward mengangguk pelan berterima kasih meski ketegangan masih melekat erat padanya. Kamera mulai merekam, lampu menyala, dan kru bersiap dalam keheningan. Seluruh suasana dirancang untuk menghormati warisan Sang Ratu. Namun Edward berencana untuk tidak hanya berbicara tentang pencapaiannya. Percakapan dimulai dengan ringan, membahas prestasi dan dedikasi Sang Ratu. Edward menjawab dengan hati-hati, sopan, dan terukur. Suaranya terdengar tenang, tetapi bagi mereka yang jeli, terlihat jelas bahwa ia menahan beban besar. Lalu muncul pertanyaan sederhana tentang Sang Ratu sebagai pribadi, tentang kehidupannya di balik sorotan publik. Edward terdiam sejenak, menarik napas dan pandangannya bergeser, seolah mengingat sesuatu yang sangat pribadi. Saat itulah Edward menyampaikan pengakuan mengejutkan. Ia menceritakan percakapan pribadi yang pernah ia alami bersama Sang Ratu menjelang akhir hidupnya. Ia menggambarkan momen itu sebagai pertemuan yang intim dan tanpa penjagaan. Saat langka ketika seorang ratu memperlihatkan ketakutan, harapan, dan keinginannya kepada keluarga. Sang Ratu memintanya untuk meneruskan sesuatu yang penting, agar ikatan emosional di antara anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seluruh keluarga tetap terjaga. Ia menugaskan Edward untuk melindungi hati keluarga, bukan sekadar citranya. Sebuah tanggung jawab yang menuntut kewaspadaan, kesabaran, dan keberanian. Namun itu belum semuanya. Saat Edward mengulang kata-kata Sang Ratu, emosi yang selama puluhan tahun ia pendam akhirnya muncul ke permukaan. Ia mengakui bahwa ia merasa telah gagal memenuhi janji tersebut. Air mata menggenang di sudut matanya, lalu mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia berbicara tentang retakan dalam keluarga, tekanan tugas, dan luka-luka yang tak pernah terucap. Edward mengaku menyimpan penyesalan mendalam, sebuah kerinduan akan kehangatan dan kedekatan yang dulu menjadi ciri keluarganya. Ia mengingat kembali momen-momen masa kecil, malam-malam sunyi bersama Sang Ratu, ketika ia merasakan rasa aman dan kebersamaan yang kini terasa begitu jauh. Ia mengenang saat-saat ketika Sang Ratu berbagi cerita dan kebijaksanaan dengannya. Edward mengingat bagaimana ia menyaksikan saudara-saudaranya tumbuh di bawah sorotan publik, mengalami kemenangan dan kekecewaan, sementara dirinya tetap berada di balik layar, mengamati, mendukung, merasakan kekaguman sekaligus kesepian. Ia menjelaskan bahwa keluarga mereka kerap retak di bawah tekanan tugas dan ekspektasi yang begitu besar. Suara Edward sesekali bergetar. Terasa jelas kesedihan yang terakumulasi selama puluhan tahun akibat menyaksikan hubungan-hubungan yang menegang karena tekanan tak kasat mata. Ia teringat momen-momen ketika tawa seharusnya bisa meringankan beban, ketika percakapan jujur dapat menjembatani jarak, ketika keterbukaan mungkin membawa kelegaan. Namun semua itu tak pernah benar-benar terjadi. Ucapan Edward perlahan bergeser dari sekadar refleksi menjadi pengungkapan yang jujur. Ia menyatakan bahwa mungkin monarki terlalu lama bergantung pada kesempurnaan dan tampilan luar,
dan bahwa sudah waktunya untuk lebih merangkul sisi kemanusiaan. Publik selama ini mengharapkan citra tanpa celah, ketenangan yang tak tersentuh, dan martabat yang selalu terjaga. Namun pengakuan Edward menunjukkan bahwa ada keberanian dalam kerentanan, nilai dalam kejujuran, dan kekuatan dalam mengakui ketidaksempurnaan. Dengan mata berkaca-kaca, Edward berbicara tentang visinya untuk masa depan. Bukan masa depan yang dipenuhi seremoni besar, melainkan tujuan yang lebih intim. Ia menginginkan monarki menjadi ruang di mana hubungan antar anggota keluarga lebih penting daripada citra, di mana setiap suara bisa didengar tanpa penghakiman, dan di mana kejujuran emosional dapat hidup berdampingan dengan tradisi. Ia mengakui bahwa dirinya belum sepenuhnya berhasil mewujudkan hal tersebut, namun pengakuan itu sendiri adalah sebuah langkah awal, sebuah jembatan menuju perbaikan, pemahaman, dan perlahan kembalinya kehangatan keluarga. Saat kamera merekam pengakuannya, Edward memberi dirinya waktu sejenak untuk bernapas, merasakan beban puluhan tahun sedikit demi sedikit terangkat. Sophie dengan lembut menggenggam tangannya, studio tetap sunyi. Kata-katanya menggema jauh melampaui dinding ruangan, menyentuh para penonton yang tak pernah membayangkan akan melihat seorang pangeran tampil begitu terbuka dan tanpa perlindungan. Wawancara pun berakhir. Namun pengakuan Edward terus membekas. Itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi cara monarki dipandang. Bangsa ini telah menyaksikan seorang pangeran yang menanggalkan kepura-puraan, bergulat secara terbuka dengan penyesalan, kerinduan, dan harapan. Ia menunjukkan bahwa kerentanan bukanlah kelemahan, bahwa ketidaksempurnaan dapat berjalan seiring dengan kewajiban, dan bahwa sisi kemanusiaan sama pentingnya dengan tradisi. Bagi Edward, ini adalah awal dari babak baru. Sebuah momen kesadaran dan kejernihan yang akan membentuk langkahnya ke depan dan mungkin suatu hari memengaruhi keluarga yang telah ia janjikan untuk lindungi. Dalam keheningan setelah kamera berhenti merekam, Edward merasakan perubahan halus. Pengakuannya belum menyelesaikan semua retakan, belum menyembuhkan seluruh luka lama, tetapi telah membuka ruang bagi kebenaran, dialog, dan koneksi. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, bahwa badai dalam keluarga masih bergejolak diam-diam di balik pintu istana. Namun untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia telah berbicara, dan beban di pikirannya mulai terasa lebih ringan.